kita akan fokus terhadap filologi yang ada di negara India. Kapan filologi hadir dalam negara India, terus bagaimana perkembangannya, dan kapan runtuhnya atau kemunduran filologi yang ada di India. Kita akan bahas itu. Lalu, kapan filologi ada di India, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi, ditandai dengan datangnya Raja Iskandar Zulkarnain, yaitu salah satu tokoh yang mengkaji naskah-naskah kuno dari Yunani, itu melakukan perjalanan dari Yunani ke India, begitu. Buktinya apa? Bahwa Raja Iskandar Zulkarnain tersebut melakukan perjalanan ke India, yaitu buktinya dengan adanya patung di daerah Gadara India yang memiliki kemiripan, yaitu yang 11-12 persis dengan patung Apollo yang ada di Vatikan, begitu. Jadi intinya pada abad ketiga sebelum Masehi filologi hadir di India. Perkembangan filologi di India. Sejak abad ke-1 mulai terjadi kontak langsung antara bangsa India dengan bangsa Cina. Pada abad itu, sekelompok pendeta Buddha mengadakan perjalanan dakwah ke Cina. Sebaliknya, sesudah itu beberapa musafir Cina mengadakan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha di India. Di antara mereka ada 3 orang yang dicatat dalam sejarah India, yaitu Fahian berkunjung ke India pada tahun 399 Masehi, Hien Sing pada tahun 630 Masehi sampai 644 Masehi, dan Ising pada tahun 671 sampai 695 Masehi. Mereka telah menerjemahkan naskah-naskah India ke dalam bahasa Cina. Bahkan Ising pernah menuliskan ringkasan 8 bab ilmu kedokteran India dalam bahasa Cina. Kontak bangsa India dengan bangsa Persia terjadi pada abad-abad lebih awal dari kontaknya dengan bangsa-bangsa lain, karena letak 2 negara besar dan berperadaban kuno yang tinggi itu berdekatan, tanpa terhalang oleh keadaan alam yang memisahkan antara kedua negara ini. Akan tetapi, dokumen yang otentik mengenai awal hubungan itu belum memberi informasi yang mantap. Dokumen sastra yang merupakan data adanya kontak langsung itu antara lain masuknya karya sastra India, Pancatantra, dalam kesastraan Persia. Pancatantra yang digubah pada abad ketiga di India oleh seorang Waisyana atas perintah Kaisar Anushirwan dari dinasti Sasania, di Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Kaisar ini mengirimkan seorang dokter pribadinya bernama Burze ke India untuk menerjemahkan naskah Pancatantra. Seterusnya, versi Pancatantra dalam bahasa Persia ini berkali-kali disalin dalam bahasa Persia Tengahan dan Persia Baru oleh Abdullah ibnu Muqaffa. Versi Pancatantra bahasa dan Persia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikenal dengan judul Kalila Wadimna. Selain itu, dikenal juga terjemahan karya sastra India yang lain ke dalam bahasa Persia. Misalnya Sukasaptati dalam bahasa Persia. Sukasaptati dikenal dengan judul Tutin Nameh. Maka dapat disimpulkan bahwa kontak langsung bangsa India dengan bangsa Persia berdasarkan telaah filologi terjadi paling awal pada abad ke-6, yaitu abad disalinnya Pancatantra ke dalam bahasa Persia. Al-Biruni, seorang musafir Arab Persia, pernah mengunjungi India pada tahun 1030 Masehi dan menulis dalam catatannya mengenai beberapa aspek kebudayaan India seperti filsafat, kesastraan, tata bahasa, dan ilmu kedokteran. Mungkin Al-Biruni lah yang pertama-tama mempelajari naskah-naskah India untuk mengetahui kebudayaan bangsa itu. Adapun naskah kuno di India itu seperti contohnya naskah Weda, yang mana naskah Weda itu kitab suci umat Hindu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu aksara dan bahasa yang digunakan untuk naskah-naskah kuno di India, yaitu aksara Sanskerta. Lalu
media tulis apa sih yang digunakan saat penulisan naskah kuno tersebut? Nah, media tulis yang digunakan untuk menulis naskah kuno tersebut yaitu salah satunya kertas lontar, yang mana kertas lontar tersebut dibuat atau terbuat dari daun pohon lontar, dan contoh lainnya ada kulit pohon, dan masih banyak lagi. Naskah filologi India telah ditelaah oleh beberapa bangsa lain. Naskah India berisi berbagai aspek kebudayaan baru, mulai ditelaah semenjak kedatangan bangsa Barat di kawasan itu, yaitu setelah ditemukan jalan laut ke India oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Mereka menemukan kebudayaan India sebagai hasil telaahnya terhadap naskah-naskah India. Bagian mutakhir lebih dahulu mula-mula mereka mengetahui adanya bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Gujarati, bahasa Bengali pada abad-abad sebelum abad ke-19. Baru pada awal abad ke-19 mengetahui tentang bahasa Sanskerta. Dan pada akhir abad ke-19 baru dapat ditemukan kitab-kitab Weda. Hasil kajian filologis terhadap naskah-naskah itu mulai dipublikasikan oleh seorang Belanda bernama Abraham Roger dalam karangan yang berjudul Open Door to Hidden Hedom pada tahun 1651. Dia pernah tinggal di Madras sebagai penyiar agama Nasrani. Dan karangannya itu berisi uraian mengenai ajaran kitab suci Brahmana dan sebuah ikhtisari puisi penyair Bratihari. Kemudian terbit karangan dua orang Prancis bernama Bernier dan Tavernier mengenai geografi politik, adat istiadat, serta kepercayaan bangsa India. Bangsa Inggris baru abad ke-18 mulai kegiatan filologi di India diawali dengan hasrat Gubernur Jenderal Warren Hastings menyusun kitab hukum berdasarkan hukum yang ditulis dalam naskah-naskah lama bangsa India sendiri.